Dokter mengeluarkan mainan polisi dari hidung bayi. Keesokan harinya mengeluarkan pemadam kebakaran lagi. Pada hari ketiga, anak itu menangis dan pergi ke dokter. Kali ini mengeluarkan truk pemadam kebakaran lagi. Anak ini membuat Dr. House tercengang. Mengapa anak ini sangat suka memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya? Selain itu dimasukkan dengan benar di satu sisi. House melihat 3 mainan di depannya: polisi, pemadam kebakaran, truk pemadam kebakaran. Tiba-tiba dia sepertinya mengerti sesuatu. House mengeluarkan perangkat penghisap elektronik, menguji kemampuan hisap mesin, lalu mengarahkannya dengan benar ke hidung anak itu. Benar saja, mainan kucing tersedot keluar. Ternyata untuk melindungi kucing ini, anak itu mengirim polisi, petugas pemadam kebakaran, dan truk pemadam kebakaran. Dr. House mau tak mau mengagumi anak ini sangat pintar, berusaha mengasuh, kelak akan menjadi bakat itu. Wanita berikutnya bahkan lebih aneh. Dia mengalami pendarahan di daerah bawahnya. House mulai melakukan USG padanya, dan hasilnya dia keguguran. Gadis itu sangat terkejut. Sejak dia dan suaminya bercerai, dalam 2 tahun terakhir dia selalu melajang, dan tidak pernah bersama siapapun. Bagaimana dia bisa hamil, apalagi tidak mungkin keguguran. House mengira dia berbohong, jadi berhenti menjelaskan dan membebaskannya langsung dari rumah sakit. Keesokan harinya dia datang lagi, kali ini gejalanya adalah memar di lehernya. House memeriksa, ini jelas tanda ciuman. Gadis itu sangat marah, bagaimana mungkin, saya tidak berinteraksi dengan siapapun, apalagi selalu menjaga kebersihan tubuh. House melihat bahwa dia sangat gigih dan memotong 2 rambutnya, memutuskan untuk memeriksa apakah dia merokok ganja yang menyebabkan paranoia atau tidak, apakah karena dia telah mengalami cinta saat tidak sadar. Tetapi hasilnya tidak mendapatkan apapun. Pada hari ketiga, gadis itu muncul lagi dengan gejala baru. Dia mengatakan bahwa ada beberapa ruam di tubuhnya. Kali ini House dengan sangat sabar mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama, akhirnya sampai pada kesimpulan dasar. Itu adalah goresan di karpet. Kali ini gadis itu benar-benar marah. Berapa kali saya harus memberitahu Anda, Dok, saya jomblo, gak pacaran sama siapapun. House berpikir, apakah gadis ini multi kepribadian? Dia bertanya apakah dia biasanya tidur nyenyak? Dia bilang dia tidur sangat nyenyak. Begitu dia berbaring, dia akan tidur sampai pagi, tetapi setiap pagi dia bangun merasakan sangat lelah. Jadi apa yang ada dalam pikiran Anda? Tidak, hanya saja mantan suami saya ada di bawah. Dia menelepon sepanjang hari meminta saya untuk kembali. House sepertinya sudah punya jawabannya. Dia menyuruh gadis itu untuk bermalam di laboratorium. Hasilnya persis seperti yang dia kira. Tepat pukul 14.45, EEG gadis itu tiba-tiba berubah. Ini jelas karena dia terjaga dalam tidurnya, yang merupakan gejala berjalan dalam tidur. Selama waktu ini, dia terus berjalan dalam tidur untuk menemukan mantan suaminya. Tidak heran mantan suaminya menelepon setiap hari berharap untuk bersatu kembali dengannya. Ketika orang lain minum alkohol akan mengatakan kebenaran, apakah Anda berjalan saat tidur menemukan cinta sejatinya? Jadi apalagi yang Anda pikirkan? Pulanglah dan kembalilah pada suamimu. Gadis itu sangat puas. Tapi anak berikutnya sangat menyedihkan. Hal yang lebih menakutkan dari tidur sambil berjalan adalah paranoia. Dia selalu berpikir bahwa ada alien di tubuhnya. Pada malam hari, anak ini tidur di ranjang rumah sakit, tiba-tiba terbang ke udara. Dia tersedot oleh cahaya biru dan terbang menuju jendela. Ternyata ini adalah paranoia yang disebabkan oleh penyakit anak itu. Anak ini sangat tabah sejak kecil mengatakan bahwa ada alien di tubuhnya, apalagi alien itu juga memasang perangkat di belakang lehernya. Orang tua anak itu berpikir ada yang salah dengan pikiran anak mereka, dan dokter juga menganggap ini sangat tidak biasa. Melihat semua orang tidak percaya padanya, anak itu melakukan sesuatu yang gila malam itu. Bocah itu menggunakan pisau untuk memotong bagian belakang lehernya, ingin mendapatkan perangkat yang dipasang alien untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Untungnya, dokter menemukannya tepat waktu dan dengan cepat menghentikan pendarahan untuk anak itu. Tapi yang lebih mengejutkan dokter adalah, di luka anak itu, sebenarnya ada sepotong logam. Dokter langsung tercengang. Apakah yang dikatakan anak itu benar? Pagi-pagi keesokan harinya, House mengeluarkan potongan logam dari tubuh anak itu. Dia sangat terkejut, karena benda di dunia ini tidak ada. Para asisten tercengang juga. Ternyata ini lelucon dari House, benda ini adalah paku operasi. Dari rekam medis bocah itu, dokter mengetahui bahwa 4 tahun yang lalu tulang lengannya patah. Pada saat itulah ia harus dipakukan ke tubuhnya. Mungkin selama pemindahan ada bagian yang patah, lalu melalui pembuluh darah, bergerak dari lengan ke leher.
Awalnya pikir akan lebih baik jika sudah keluarkan paku, tetapi tidak, dia masih membayangkan alien. House memutuskan untuk sekali lagi memeriksa hati anak itu. Untuk tampilan yang lebih jelas, House mengubah gambar pemeriksaan kardiovaskular klinis menjadi video. Benar saja, setelah memperbesar, dia melihat ada beberapa sel otot jantung yang tidak sinkron, dan hasil tes membuat semua orang semakin terkejut. DNA sel-sel jantung ini memiliki beberapa sel yang tidak konsisten. Dengan kata lain, di dalam tubuh anak ini memang ada orang lain. Ini benar-benar aneh. House telah menjawab pertanyaan ini untuk semua orang. Karena anak ini adalah bayi IVF, ketika embrio dikeluarkan, dokter biasanya akan mengambil 2-6 embrio, akhirnya pembuahan akan dimulai, di mana 2 embrio akan menyatu menjadi 1 embrio. Peleburan 2 embrio, 1 embrio tumbuh menjadi manusia, anak yang sama, embrio lainnya mengacau di tubuh anak ini. Itu sebabnya dia mengira dia memiliki alien di tubuhnya. Untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, perlu untuk menghilangkan sel-sel abnormal di otak dia. Selanjutnya, Dr. House melakukan operasi otak pada anak itu. Dia pertama kali menyentuh saraf otak, pergi dari saraf brachialis, lalu ke gelitik, setelah berkali-kali akhirnya menemukan saraf penyebab halusinogen, hanya menyentuh anak itu langsung melihat alinya. EEG juga menunjukkan tanda-tanda paranoia. Efeknya membuat sel-sel abnormal lebih aktif lagi. House memanfaatkan kesempatan ini dan segera menghapus sel abnormal. Bocah itu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah kalian mengirim alien pergi? Iya benar. Para dokter baru saja membawa alien pergi ketika hal tak terduga terjadi di rumah sakit tepat setelah itu. Dokter ini tiba-tiba membawa babi ke ruang operasi, apa yang ingin dia lakukan? Karena ingin menggunakan babi itu untuk menyelamatkan orang. Metode perawatan yang aneh seperti itu hanya dipikirkan oleh Dr. House. Setengah jam yang lalu, polisi membawa pasien khusus. Pasien adalah bos gangster, dalam perjalanan ke pengadilan tiba-tiba muntah, lalu koma. House awalnya menilai itu karena keracunan, apalagi racunnya sangat kuat, hati sudah kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, paling-paling bisa hidup dalam 2 jam lagi. Waktu sangat mendesak, jika ingin operasi, udah pasti tidak cukup waktu. Kemudian, House datang dengan cara yang sangat aneh, dia mengirim seseorang untuk membawa babi, meletakkan bos gangster dan babi di meja operasi. Selanjutnya, ia menyedot darah pasien dan memindahkannya ke babi, sehingga hati babi itu bisa menggantikan fungsi detoksifikasi hati pasien itu untuk memurnikan darah di tubuhnya. Selanjutnya, dia menghubungkan tabung untuk mentransfer darah itu kembali ke pasien. Meskipun tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, ini dapat membantu House memiliki lebih banyak waktu untuk memverifikasi penyebab keracunan. Kembali ke ruang pemeriksaan, House menganalisis gambar dada orang itu, menemukan bahwa dia adalah seorang perokok, apalagi sekarang jumlah sel darah putihnya telah turun dengan serius, jelas bahwa dia baru merokok. Sekarang House telah menemukan jawabannya. Dia mengatakan kepada polisi, permen penghentian merokok orang itu mengandung buplerum, yang dapat mengendalikan kecanduan merokok tetapi juga menyebabkan penurunan sel darah putih dalam darah. Karena pasien adalah perokok berat, dia tidak berhenti mengunyah permen karet untuk berhenti merokok, akibatnya terlalu banyak menyebabkan keracunan. Sekarang perlu meninggalkan pasien dan babi di meja operasi seperti itu selama beberapa jam lagi untuk mendekontaminasi dalam permen, dia akan pulih dengan sangat cepat. Tapi babi itu menyedihkan, babi akan kena racunan. Benar saja, tidak lama kemudian, orang itu bangun. Untuk menunjukkan penghargaannya, bos gangster itu juga memberi House sebuah mobil mahal. Ada sesuatu yang ingin saya katakan, bukankah seharusnya orang yang paling dia syukuri adalah babi? Oke, film berakhir di sini. Jangan lupa like dan follow ya guys, sampai jumpa.